Halo semuanya, balik lagi ke channel gue. Dan kali ini gue mau mengulas atau merinci biaya yang biasanya atau pada umumnya akan kalian keluarkan kalau kalian mau jadi au pair ke Perancis. Nah, waktu itu gue pernah mengulas biaya, estimasi biaya lah ya kira-kira, karena kan semua tergantung dari kurs euro dan juga kebutuhan kalian. Nah, jadi gua mau membantu kalian untuk memperkirakan biaya-biaya apa aja yang harus kalian keluarkan kalau kalian mau jadi au pair dengan jalur mandiri. Jadi kalau gua rasa, karena gua dulu juga au pair di Prancis itu pakai jalur mandiri atau nyari sendiri, semuanya menjalani sendiri tanpa agen, dan itu buat gue jauh lebih murah. Nah, bagi kalian yang baru aja nongkrongin video gue atau channel gue, kenalkan gue Devi. Gue sudah beberapa tahun tinggal di Jerman, dulu au pair di Prancis, dan channel gue ini isinya tentang informasi au pair, informasi dunia kerja di Jerman, dan juga karena gue kerja di sini dan juga kehidupan gue di Jerman. Plus gue juga suka traveling, jadi gue suka nge-review hotel dan makanan atau tempat-tempat traveling yang oke di Eropa dan Asia. So far sih gue masih di Eropa dan Asia. Semoga next time gue bisa ke benua lainnya, oke? Nah, langsung aja guys. Apa aja sih biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus kalian siapkan? Atau seberapa mahalkah persiapan menjadi au pair dengan jalur mandiri? Oke, langsung aja disimak video gue berikut ini. Guys, yang pertama adalah daftar di website au pair. Nah, website au pair ini sebenarnya banyak. Kalau kalian ketik au pair gitu, tuh pasti keluar banyak banget websitenya. Tapi yang gue paling rekomen adalah aupairworld.com, karena memang dulu gue juga pakai yang ini dan juga ini gratis. Jadi nggak perlu keluar duit lebih untuk biaya yang nggak perlu gitu loh. Gitu ya. Jadi pakai website ini. Itu infonya juga banyak banget untuk setiap negara. Kalian bisa info lebih lanjut, berapa umurnya kah, dari pocket money dan sebagainya, itu semua infonya lengkap di situ. Nah, lalu yang kedua yang mau gue bahas adalah les bahasa. Nah, les bahasa di sini kalau kalian ke Perancis itu wajib menunjukkan bukti bahwa kalian udah pernah les bahasa Perancis di IFI. IFI itu institut yang ternama untuk belajar bahasa Perancis. Jadi kalau Jerman punya Goethe, di Perancis itu punya IFI. Nah, beda lagi kalau kemarin gue membahas biaya tentang au pair ke Jerman, itu kalian bisa belajar mandiri bahasa Jermannya. Nah, di sini kalau ke Perancis kalian harus belajar di IFI. Kenapa? Karena nanti ketika kalian apply visa, ini akan diminta surat keterangan gitu ya, bahwa kalian sudah pernah belajar di institut tersebut gitu. Dan level yang waktu itu sih gue dapet minimal itu A2. Jadi yang gue lihat satu level itu dia A1 4 jutaan, 4.080.000 sampai level A2, berarti kalian harus menguras 8.160.000. Nah, ini emang lumayan agak mahal, tapi gue kasih saran, kalau kalian bisa ya kalian bisa juga belajar sendiri mandiri, terus nanti kalian pas udah cukup bagus nih bahasa Perancisnya, nah kalian tinggal lanjutin aja di Institut IFI ini. Jadi kalian nggak perlu dari A1, kalian bisa langsung A2, atau mungkin kalau yang tadi gue sebutkan harganya adalah harga reguler ya, maksudnya yang intensif, yang biasa gitu loh. Ada lagi nanti yang
ekstensif, ada juga yang super intensif. Itu beda waktunya untuk belajarnya lebih cepat, dan juga yang ekstensif waktu belajarnya lebih lama gitu dan lebih murah. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Kalau kalian bisa save money di sini akan lebih baik, oke? Lalu yang ketiga adalah ujian bahasa. Di sini beda dengan di Jerman. Di Prancis ini kalian nggak perlu ngambil sertifikat bahasa atau ujian bahasa Prancis gitu ya. Jadi kalian bisa save money. Makanya kalian harus belajar di IV karena kalian membutuhkan surat keterangan dari lembaga tersebut bahwa kalian sudah belajar bahasa Prancis sampai ke level sekian. Seperti itu. Biasanya yang dipakai itu level A2 gitu ya. Kalian masih harus cek-cek lagi karena bisa aja nanti mungkin tahun depan bisa ganti jadi level B1 atau mungkin turun jadi A1 gitu. Tapi gue dulu sih pakainya yang minimal A2 mereka bilangnya gitu, dan pas banget gue sampai A2 gitu kayak gitu ya. Yang keempat adalah paspor. Paspor kalau kalian yang udah punya ya bisa dilewatin biayanya, tapi kalau yang belum punya, biaya pembuatan paspor biasanya memakan biaya 350.000 gitu. Yang kelima adalah biaya untuk persiapan dokumen dan juga kirim dokumen ya. Biasanya nanti kalau kalian udah dapat family, kalian kan harus teken kontrak gitu ya. Nah ini kontrak ini harus ditandatangan original, jadi mereka akan kirim kalian kontraknya, terus kalian harus kirim balik kontrak tersebut, dimana nanti supaya host family ini bisa apply ke organisasi atau lembaga di Perancis seperti itu. Nah di sini gue kasih asumsi sekitar 700 ribuan, karena kalau kirim dokumennya sendiri biasanya bisa pakai DHL. Gue kasih tips ke kalian pakai yang ada tracking numbernya gitu. Jadi kalian bisa tahu oh nih dokumen udah sampai mana. Makanya gue kemarin nyari contohnya DHL, tapi kalian bisa pakai lainnya. DHL biasanya sekitar 534 ribuan gitu. Nah lalu sisanya itu buat kayak fotokopi atau kalian ngeprint, entah kalian punya printer di rumah atau enggak kan, gue nggak tahu gitu ya. Terus sama foto-foto juga kan, jadi perintilannya lah gitu ya, kurang lebih 700 ribuan. Nah lalu yang keenam adalah asuransi perjalanan. Nah ini asuransi perjalanan biasanya kalau dulu gue pakai ACA, biasanya sih di kedutaan ada list asuransi yang bagus yang mana aja gitu. Nah kalau dulu gue pakai ACA, nah itu kalau yang gue cari-cari sih sekarang sekitar 500 ribuan gitu ya. Mungkin kalian bisa dapat lebih murah atau mungkin sudah naik, kalian harus lebih update lagi kayak gitu. Jadi ini semua adalah perkiraan dan yang pada umumnya gitu loh. Jadi kalian harus disesuaikan lagi, mana tahu kalian kebutuhannya lain dan mungkin di kota lain, tidak di Jakarta. Karena gue berasal dari Jakarta, apa-apa ke kedutaan juga gampang kan, semuanya ada di Jakarta. Nah kalau kalian ada di kota lain, otomatis kalian butuh biaya lebih untuk transport dari kota kalian ke Jakarta atau kedutaan terdekat. Mungkin ada cabangnya nggak sih? Kalau di sini kan suka ada cabang kayak konsulatnya gitu ya, tergantung kondisi kalian. Nah, terus mungkin apakah kalian butuh bermalam di Jakarta atau enggak, itu juga akan menjadi biaya tambahan. Tapi setidaknya dengan biaya yang gue kasih ke kalian ini, kalian sudah ada gambaran, oh yang pasti tuh ini gitu. Selanjutnya adalah visa. Nah untuk visa Perancis sendiri biasanya dia kasih tarif 99 euro untuk yang jangka panjang, karena biasanya kan au pair itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi yang jangka panjang itu 99 euro. Kalau kemarin gue lihat di websitenya sih 1,5 juta gitu ya. Tapi kalau gue lihat 1,5 juta ini kayaknya kurang lebih 16 ribuan kalau dibagi. Tapi sedangkan kurs yang sekarang itu yang saat ini lagi aktif itu sekitar 17.500. Nah lalu yang terakhir, nah ini juga yang lumayan besar adalah tiket pesawat. Nah tiket pesawat ini gua ngambil contoh dan ngambil rata-rata dari Jakarta ke Paris yang gampang aja gitu ya, dan yang sering. Nah ini gua kemarin lihat sih sekitar 300-an kalian udah dapat ini, 300 euro maksud gua ya, bukan 300 ribu. Ini murah banget kalau bagi gue pikir gila, lebih murah daripada ke Hamburg
ke Jerman gitu ya. Tapi ini murah banget. Kemarin setelah gue lihat-lihat itu range-nya itu sekitar 326 euro sampai 420-an. Nah ini gue ambil yang tengah-tengahnya aja, 350 euro, itu memakan biaya sekitar 5.950.000. Nah kayak gitu guys. Nah di tiket pesawat ini kalian juga bisa nego seperti yang waktu itu gue sampaikan di video biaya au pair ke Jerman mandiri. Itu juga gue sudah sampaikan untuk tiket pesawat biasanya kalian bisa nego sama host family. Kalau kalian kebetulan dapat host family yang baik, mereka akan menanggung biaya pesawat ini, walaupun sebenarnya tiket pesawat itu bukan kewajiban dari mereka, seperti itu ya. Jadi apakah si keluarga mau menanggung semuanya atau 50-50, atau si keluarga mau bayarin dulu nanti dipotong dari uang saku kalian setelah jadi au pair di Perancis, itu semua kalian harus bicarakan dari awal dengan host family, seperti itu. Oke, nah setelah ditambah totalnya adalah 17.246.500 rupiah. Nah kayak gitu ya, jadi lumayan mahal juga, tapi kalau kalian bisa safety les bahasa dan juga di tiket pesawat, mana tahu host family kalian membantu kalian jadi kalian bisa kurang dari 10 juta udah bisa jadi au pair ke Perancis. Nah guys, itu dia tadi biaya atau rincian biaya estimasi atau perakiraan atau biaya pada umumnya kalian keluarin gitu ya untuk menjadi au pair di Perancis dengan jalur mandiri. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dicek juga video gue lainnya di playlist, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.